Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiruzada dengan NIM A11 2022 14724. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan source code saya, yaitu klasifikasi biner pada dataset diabetes, di mana model akan membedakan pasien yang terkena diabetes dan pasien yang tidak terkena diabetes menggunakan data pasien yang ada yang telah saya ambil dari Kaggle. Oke, pertama-tama di sini saya akan import library yang akan saya gunakan dari awal sampai akhir, yaitu mulai dari pengolahan data, visualisasi, preprocessing, pemodelan, dan evaluasi model machine learning. Oke, selanjutnya saya akan upload terlebih dahulu untuk file diabetes CSV ke Google Colab terlebih dahulu yang sudah berbentuk CSV di sini ya. Nah, di sini sudah terupload untuk datasetnya. Nah, di sini juga sudah muncul, berarti tidak ada masalah. Nah, selanjutnya di sini saya memunculkan dengan DF info, yaitu ini untuk melihat informasi umum dataset seperti jumlah data, nama kolom, dan tipe data masing-masing kolom. Nah, di sini juga ada parameter describe. Nah, ini untuk menampilkan statistik deskriptif seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk setiap fitur. Dari semua itu, dataset diabetes ini mempunyai 768 baris data pasien dengan 8 kolom fitur prediktor numerik dan 1 kolom adalah variabel target outcome. Nah, seluruh fitur dalam dataset ini bertipe numerik, sehingga tidak diperlukan encoding untuk data kategorikal. Nah, untuk variabel targetnya sendiri ada dua, yaitu 1 pasien menderita diabetes dan 0 yang tidak menderita diabetes. Selanjutnya di sini saya memunculkan distribusi fitur numerik. Oke, ini. Nah, di sini menampilkan histogram seluruh fitur numerik. Nah, untuk melihat seluruh pola sebaran data. Nah, dari hasil output di sini itu terdapat distribusi yang mempunyai nilai ekstrim atau terdapat indikasi nilai outlier. Contohnya pada insulin. Oke, selanjutnya di sini saya mengecek untuk missing value, di mana sebenarnya output di sini menunjukkan bahwa tidak terdapat missing value, namun bukan berarti data udah bersih ya. Nah, di sini adalah memunculkan identifikasi missing value tidak valid atau nilai 0. Nah, biasanya di sini saya ngatur kolom-kolom yang secara logika tidak boleh bernilai 0, sehingga nilai 0 itu dianggap sebagai missing value. Nah, untuk penanganan missing value sendiri di sini saya menggunakan median, di mana nanti nilai 0 itu diganti menjadi none agar dapat diproses sebagai missing value. Nah, kemudian missing value itu diisi dengan nilai median dari masing-masing fitur agar tidak menghilangkan data. Oke, selanjutnya ini adalah memunculkan box plot yang digunakan untuk mendeteksi outlier. Nah, outlier itu apa sih? Yaitu nilai ekstrim yang menyimpang jauh dari mayoritas data. Nah, cara membacanya di mana? Nah, contohnya yang di luar titik di luar whisker ini adalah outlier. Nah, contohnya ini. Nah, outlier ini terjadi terjadi yang banyak gitu kan pada fitur insulin dan skin thickness. Nah, di sini saya memilih untuk tidak menghapusnya karena kenapa? Outlier ini datanya masih relevan secara medis dan dapat merepresentasikan kondisi ekstrim pasien. Nah, di sini saya mengatasi outlier dengan menggunakan median kembali. Oke. Nah, di sini adalah fungsi menghitung jumlah outlier di setiap fitur. Nah, angka yang besar itu berarti fitur sangat terpengaruh dengan outlier nih. Paling gede di
insulin. Oke, ini mengatasi outlier diganti dengan nilai median. Nah, di sini adalah hasil di mana saya telah menghandling outlier tersebut. Selanjutnya di sini saya mengecek distribusi kelasnya, di mana di sini terdapat ketimpangan ya, yaitu namanya imbalance data. Nah, selanjutnya ini adalah fitur glukos yang mempunyai korelasi paling kuat terhadap outcome sendiri. Nah, karena tadi jumlah kelas target tidak seimbang, maka saya melakukan resampling. Nah, di sini saya memisahkan fitur dan target agar bisa dilakukan proses resampling. Di sini saya menggunakan smooth untuk menyeimbangkan jumlah kelas minoritas atau diabetes. Oke. Nah, ini kelas distribution after smooth. Masing-masing berjumlah 500 fitur. Oke, dan ini adalah visualisasi setelah di smooth ya. Oke, di sini saya memunculkan selanjutnya adalah heatmap korelasi antar fitur. Oke. Nah, di sini saya melakukan analisis korelasi fitur menggunakan correlation matrix dan heatmap. Nah, tujuannya apa? Adalah melihat hubungan antar variabel serta hubungan fitur terhadap target. Nah, cara membacanya di sini adalah warna semakin gelap menunjukkan korelasi yang semakin kuat. Oke. Nah, selanjutnya adalah pre-processing data. Nah, tadi udah dilakuin menghilangin missing value, handling outlier. Nah, di sini seharusnya ada 3 yang dilakuin, tapi data kategorikal kan tidak bisa dilakukan karena seluruh fitur bersifat numerik. Nah, di sini saya akan melakukan scaling, dilakukan menggunakan standar scaler untuk menyamakan skala fitur. Nah, sedangkan untuk fitur selection sendiri tidak dilakukan karena seluruh fitur memiliki relevansi klinis. Oke. Nah, di sini langkah yang saya lakukan itu adalah pemisahan fitur dan tabel ya, agar bisa dilakukan split data, yaitu 80% data latih dan 20%-nya merupakan data uji. Dan terakhir di sini saya melakukan normalisasi fitur agar model sensitif terhadap pola bukan nilai besar. Oke, selanjutnya ini adalah bagian modeling, di mana ini saya memilih 3 model: logistic regression, decision tree, dan random forest. Nah, alasan memilihnya di sini sudah saya tuliskan, yaitu karena logistic regression merupakan baseline klasifikasi biner, decision tree mampu menangkap hubungan non-linear, dan random forest adalah assembly learning untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas. Oke, ini adalah hasil masing-masing dari model. Untuk logistic regression memperoleh 70, untuk decision tree classifier sendiri memperoleh 68, dan untuk random forest sendiri memperoleh 76. Ini adalah tabel perbandingan performa 3 model, dan selanjutnya ini adalah perbandingan performa 3 model. Nah, setelah menguji 3 model itu, saya akan menambahkan hyperparameter tuning untuk model yang mendapat nilai terbaik, yaitu random forest di sini. Nah, di sini ada random forest before optimization ya. Oke. Nah, tujuan dari dilakukannya hyperparameter tuning itu apa sih? Nah, itu untuk mencari konfigurasi terbaik dari model. Setelah tadi menguji 3 model, terus yang terbaik diuji lagi, ditambahkan hyperparameter tuning. Oke, nah di sini adalah random forest after optimization, dimana malah mengalami penurunan. Oke. Ini adalah perbandingan tabelnya, dan di sini adalah perbandingan sebelum fase sudah optimasi. Oke. Nah, hasil eksperimen ini kesimpulannya menunjukkan bahwa penerapan hyperparameter tuning ini pada algoritma random forest tidak menghasilkan peningkatan performa ya, tadi mengalami penurunan 1%.
Nah, kemungkinan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan ukuran dataset, kuatnya performa default random dataset, atau mungkin perbedaan karakteristik antara pelatihan dan data pengujian. Nah, untuk walaupun tadi udah dilakukan missing value, outlier dan lain-lain, tadi kan lumayan banyak ya. Nah, selain itu juga pembatasan kompleksitas model melalui parameter seperti max, depth, dan min sample berpotensi menyebabkan underfitting. Oke, sekian presentasi dari source code yang telah saya kerjakan. Mungkin eksperimen saya tidak sempurna juga karena mengalami penurunan, karena kesempurnaan hanya ada pada Tuhan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.